Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas perkembangan terkini rencana pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa dalam waktu terakhir ribuan tenaga honorer itu melakukan demo secara merata hampir seluruh Indonesia. Isi utama atau tuntutan utama dari demo kali ini adalah mereka menolak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun rekan-rekan sekalian, menyikapi hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara justru menjanjikan 6 kesejahteraan jika R2 dan R3 ini bisa mengikuti aturan. Aturan seperti apa? Yakni pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Tapi sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru, perkembangan terkini seputar pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, tepatnya beberapa hari terakhir, Gabungan Honorer Seluruh Indonesia mengadakan aksi damai menolak kebijakan pemerintah yang akan mengangkat tenaga honorer database BKN, khususnya honorer yang berstatus R2 dan R3 itu menjadi P3K paruh waktu. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa demo ini hampir merata di seluruh Indonesia, dan tuntutan utama mereka, rekan-rekan kita para tenaga honorer, adalah menolak kebijakan untuk mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu. Namun rekan-rekan sekalian, diketahui bahwa 20.000 honorer itu akan melakukan long march dari Monas menuju DPR RI Senayan untuk menuntut keadilan. Aspirasi honorer yang tergabung dalam aliansi honorer dengan status R2 dan R3 seluruh Indonesia akan bersatu untuk memperjuangkan haknya agar bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu. Dan memang terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Walaupun sebenarnya status P3K paruh waktu ini juga sebagai aparatur sipil negara, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, diantaranya adalah perbedaan dari sisi gaji dan penghasilan yang diterima. Untuk P3K paruh waktu itu aturannya memang paling sedikit atau minimal sesuai dengan jumlah gaji yang diterima pada saat masih berstatus sebagai honorer. Juga bisa diberikan gaji berdasarkan upah minimum regional. Nah, dengan dasar itu maka dapat dipastikan bahwa gaji dan penghasilan P3K paruh waktu ini itu akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, tentu ini hal yang disesalkan para tenaga honorer, oleh karena memang dari sisi penggajian ini hal yang krusial bagi rekan-rekan kita yang memang salah satu tujuan utamanya adalah mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai informasi bahwa mekanisme paruh waktu itu telah resmi disahkan melalui regulasi keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa keputusan Menpan RB nomor 16 ini adalah salah satu regulasi yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer, terutama honorer yang berstatus R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu. Dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB itu bahwa tepatnya di diktum kelima, bahwa honorer R2 dan R3 yang terdaftar di database BKN tetapi tidak dapat mengisi kebutuhan formasi yang dibuka, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini adalah regulasi yang menegaskan bahwa rekan-rekan kita honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K di tahap 1 maupun tahap kedua itu akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu.
Pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara. Namun rekan-rekan sekalian, persoalannya adalah bagaimana dengan honorer yang tidak terdata di database BKN yang mengikuti seleksi P3K tahap kedua ini. Apakah juga akan diangkat sebagai P3K paruh waktu ataukah dirumahkan? Oleh karena memang dapat dipastikan bahwa status kepegawaian sebagai non-ASN itu sudah dilarang diterapkan di instansi pemerintah. Nah, ini menjadi persoalan, namun rekan-rekan sekalian, kabar yang baik terkait dengan hal itu, baru-baru ini Kepala BKN, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, Kepala BKN sudah koordinasi dengan Kemenpan RB akan memperhatikan rekan-rekan honorer yang tidak terdata di database BKN yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap kedua ini. Apakah mereka juga akan diangkat P3K per waktu? Kita tunggu saja kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Kemenpan RB. Nah, lanjut rekan-rekan sekalian, pengadaan P3K per waktu itu dikhususkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan, ya. Jadi tidak semua honorer itu bisa diangkat P3K per waktu. Nah, di dalam keputusan Menpan RB itu ditetapkan adapun ketentuannya, yakni yang pertama adalah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun dinyatakan tidak lulus. Jadi meskipun honorer mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 dan tidak lulus pada seleksi itu, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau bisa diusulkan oleh instansi untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Yang kedua adalah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Itu yang tertuang di dalam diktum kelima keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Pengadaan status P3K paruh waktu memang menimbulkan banyak polemik, terutama bagi honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, sehingga penerapan status paruh waktu ini dinilai kurang adil, hingga menjadi aspirasi utama bagi honorer dalam gerakan unjuk rasa di berbagai daerah. Hingga aksi damai di gedung DPR RI hari ini adalah menuntut diangkat sebagai P3K pun waktu, bukan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, itu adalah tuntutan utama dari rangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para tenaga honorer, khususnya honorer yang berstatus R2 dan R3. Nah, rekan-rekan sekalian, menanggapi situasi itu, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abah Subagja itu sudah memberikan gambaran jika honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kalau ada yang tidak mau menerima paruh waktu, kami maunya penuh waktu, kalau menurut dia itu adalah kurang bijak. Jadi ini adalah tanggapan dari Deputi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Karena menurut dia, pemerintah ini sudah memikirkan Kemenpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN sudah tidak henti, tetapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran, ini sudah ada kebijakan mekanisme paruh waktu. Jadi keterbatasan anggaran yang memaksa Kemenpan RB ini untuk mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, secara gamblang ia pun menjelaskan beberapa jaminan kesejahteraan yang bisa didapatkan jika honorer R2 dan R3 menerima pengangkatan paruh waktu. Yang pertama adalah adanya kejelasan status kepegawaian. Walaupun diangkat sebagai paruh waktu, tetapi nomenklatur ASN masih melekat sehingga honorer tetap berstatus P3K. Kemudian kedua, mendapatkan kepastian hukum. Honorer yang diangkat P3K paruh waktu akan mendapatkan jaminan hukum yang pasti karena diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Yang ketiga adalah terhindar dari PHK massal. Mengingat tahun 2025 seluruh instansi pusat dan daerah tidak diperbolehkan mengangkat honorer, maka status P3K paruh waktu bisa menjadi solusi agar honorer tidak diberhentikan atau dipecat secara massal. Kemudian selanjutnya juga menerima gaji minimal sesuai dengan UMK yang berlaku di masing-masing daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, serta yang kelima adalah mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang sama dengan P3K penuh waktu.
Demikian kelebihan-kelebihan jika honorer bisa menerima untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.